teman-teman, hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Sebelum kita mulai, yuk kita baca Mazmur 91. Shalom teman-teman, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur 91, sekarang kita bangkit berdiri semua, tidak boleh diam duduk, kita bangkit berdiri, kita mau berjoget dan memberi yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Senin, hari Selasa, semua hari-harinya Tuhan ya. Yuk sama-sama katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua harinya Tuhan. Adik-adik kita mau nyanyi happy ya, happy ya semuanya ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin semangat lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku yang lebih cepat ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Adik-adik, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua lipat tangan, jangan lagi ada yang jalan-jalan, jangan lagi ada yang matanya terbuka, semua matanya tertutup dan lipat tangan. Kita mau angkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Adik-adik semua katakan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Buka suara adik-adik, angkat tangan adik-adik, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
dan kita masuk tahun integritas. Kita masuk tahun baru, tahun 2021, tahun integritas. Masih ingat nggak? Sama-sama yuk. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang mau belajar sama-sama hari ini, mau nggak kita ucap syukur yuk? Kita naikkan syukur kita berdoa, minta hikmat. Yang mau, yuk siap-siap semuanya, tutup matanya yuk. Angkat hatimu, naikkan syukurmu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami nyatakan Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Bapak, kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, dan lebih dari itu, apa yang timbul di dalam hati kami, itu dapat sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, baik yang mendengar ataupun yang didengar, sama-sama mendapatkan pengajaran daripada-Mu. Kami rindu di tahun integritas Engkau menuntun langkah kami dan memberikan hikmat supaya semua hal yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Iya. Kamu nih kok tanya nih, ada nggak ya yang di sini pernah didapat janji? Apa itu ya janji? Gini loh, misalnya nih, mungkin ada papa atau mama, atau mungkin ada kakak sekolah minggu, atau mungkin ada siapa deh itu bilang begini, kamu kalau nanti nilainya bagus, kalau kamu naik kelas, janji kita beli sepatu baru ya. Nanti kalau nilai kamu bagus, kamu rajin belajar, nanti naik kelas kita jalan-jalan. Pernah nggak dikasih janji? Kayaknya enak sih janji, sesederhana ini doang. Kalau makannya banyak, nanti kita jalan-jalan ya ke mall. Oh, pasti tuh kalau makan sayurnya pinter, nanti kita pergi main. Oh, seringkali waktu kita dapat janji, kita senang. Yang tadinya nggak suka makan sayur nih, jadi suka makan sayur. Yang tadinya males-malesan belajar, jadi rajin belajar. Karena pikirannya gini, nanti aku dapat ini. Ternyata waktu hari yang dinanti-nantikan, waktu saat yang dinanti-nantikan, harusnya janji itu dipenuhi. Mendadak orang yang memberi janji bilang begini, boleh nggak rencananya kita tunda dulu ya? Misalnya, papa mama janji beliin kamu sepatu. Ternyata sepatu adik kamu jebol duluan, sampai gak punya sepatu. Terus papa mama bilang, boleh nggak sepatunya buat adik kamu dulu? Rasanya gimana tuh? Kok
kok kayaknya sedih ya? Bisa jadi. Kok kayaknya kesel ya? Kan harusnya aku yang dapat. Bisa jadi. Tapi firman Tuhan berkata, iman melihat lebih jauh dari janji. Iman bukan bicara apa janjinya, tapi iman mempercayai siapa yang berjanji. Kita harus jadi teladan dalam iman. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Abraham. Oh, sangat terkenal ya. Pasti semuanya tahu. Abraham dikenal. Hebat. Ada orang dikenal yang suka nyontek namanya tukang contek. Kalau orangnya suka ngupil, pasti dikenalnya dengan tukang ngupil. Tapi Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Abraham tinggal bersama keluarganya di tanah yang namanya Ur Kasdim. Jauh sekali dari negeri yang namanya Kanaan. Tapi di tanah itu Abraham mendengar suara. Adik-adik mau dengar janji Tuhan? Peka telinganya. Kak, gimana kak supaya peka telinga aku? Mau dengar janji Tuhan? Buat peka telinga kamu. Siapa yang membuat kita peka akan janji Tuhan? Bukankah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita? Minta sama Tuhan tiap pagi. Tuhan, biar telingaku peka. Ya kan? Firman Tuhan berkata, siapa yang meminta, maka akan diberikan kepadanya. Minta. Abraham mendengar suara itu. Abraham, Abraham, pergilah dari tanah ini. Pergilah dari seluruh sanak keluargamu. Karena pergilah ke tempat yang Abraham aja gak tahu. Pergilah pada tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Maka aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang. Dan aku akan memberkati engkau. Waktu Abraham dengar, Abraham percaya. Abraham berjalan dari tanah Ur, berjalan sampai ke tanah Kanaan. Waktu dia tinggal di sana, kalau keturunannya akan menjadi banyak, berarti Abraham harus punya anak. Bener dong? Kalau keturunannya jadi banyak, Abraham harus punya anak. Abraham tidak menantikan cuma setahun 2 tahun deh. Puluhan tahun. Sampai mungkin lupa sama janjinya. Tapi kakak belajar, Abraham percaya pada Allah yang membuat janji. Dan sepanjang tahun itu, ada gak kesalahan yang dia buat? Ada deh. Tapi sepanjang tahun itu, Tuhan menegaskan kembali. Tuhan datang kembali. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia gak lupa janjinya. Papa mama mungkin lupa. Kakak-kakak mungkin lupa. Manusia bisa melupakan janjinya. Tapi Allah tidak melupakan janjinya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Abraham menanti. Dia gak tahu kapan. Tapi waktu kita percaya kepada siapa, waktu kita percaya siapa yang menjanjikan, kita tahu dia akan menepati. Meskipun waktunya berbeda dengan waktu kita. Setelah lama ditunggu-tunggu, lahirlah Ishak. Bayangin gak? Ya, dijanjiin nih dan ditepati. Senang banget mendadak hari itu. Ke toko yuk. Kamu boleh beli sepatu yang mana aja.
sesuai janji. Udah dipegang di sepatu. Ayah, ini bagus banget. Lihat, ini sepatu yang aku impi-impikan. Udah setahun. Atau udah dijanjiin beli sepeda. Aduh, nunggu sepedanya nggak ada. Aduh, sampai akhirnya hari itu kamu pegang sepeda itu. Wow, janji dipenuhi. Abraham mendapatkan Ishak, janji dipenuhi. Tapi mendadak Tuhan bilang begini, Abraham tidur. Abraham, kata Tuhan, besok pergilah dengan Ishak ke tanah Moria, ke tempat di mana aku sudah tentukan. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Kakak nggak tahu rasanya. Seringkali kita senang ya kalau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi waktu itu diambil, diminta sama sang pemberi janji. Seringkali kita pikir itu milik kita. Tapi beda apa yang dilakukan Abraham. Firman Tuhan mencatat, dia nggak nunggu seminggu, dia nggak nunggu 2 minggu, dia nggak nunggu 3 hari. Dia bangun pagi itu, pagi-pagi benar, Abraham menatap. Dia mengajak Ishak. Dia mengajak Ishak dan pegawainya. Dia menata kebutuhan untuk membawa korban bakaran ke atas gunung Moria itu. Pagi-pagi benar. Kita belajar, ketaatan yang tertunda itu adalah ketidaktaatan. Dek, adik-adik di rumah kan, kita nggak pernah tahu kapan kita mulai sekolah. Tapi percayalah, waktu kamu belajar taat, ketaatan itu waktu perintah diberikan, kamu kerjain. Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan. Abraham menunjukkannya. Dia langsung taat. 3 hari perjalanan sampai ke gunung itu. Kakak nggak bisa bayangin perasaan hati Abraham. Bilang sama pegawainya, kamu tunggu di sini, karena aku dan Ishak akan naik ke gunung ini untuk membawa persembahan. Tapi dengan iman, Abraham berkata begini, bukan saya nanti akan kembali, no. Kami, saya dan Ishak akan kembali. Dia tahu siapa yang memberikan janji. Dia tahu siapa Allah yang memberikan janji. Memang orang yang sama bilang korbankan Ishak, tapi dia kenal Allah yang memberi janji, dan Allah itu sanggup mengembalikan Ishak, sanggup membangkitkan orang mati. Tahu dari mana? Ibrani menuliskannya. Dan Abraham menunjukkan imannya di dalam perkataannya. Abraham menunjukkan imannya di dalam perbuatannya. Tunggu di sini, nanti kami akan kembali. Abraham dan Ishak naik ke atas gunung yang ditentukan Tuhan itu. Kakak yakin banget ya hari itu, waktu mereka naik berjalan, mendadak Ishak nanya, Bapak, ini kan udah ada kayunya, ini udah ada alat-alat semuanya, mana korbannya? Dengan iman Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan korbannya. Abraham mempercayai Allah yang memberikan janji itu. Abraham mempercayai Allah yang menguji imannya. Sampai
jelas. Alkitab tidak menceritakan, tapi kakak yakin ada banyak hal terjadi. Kenapa? Bisa bayangin Ishak diikat. Hari itu Ishak sudah umur belasan, diikat. Kemudian diletakkan di atas mezbah. Mungkin ketakutan, mungkin bingung, tapi kakak sangat yakin Ishak melihat bagaimana Abraham menyembah. Ishak melihat bagaimana iman Abraham. Adik-adik, jadi teladan di dalam iman. Banyak orang melihat bagaimana kamu menyembah walaupun kamu masih kecil. Banyak orang menantikan bagaimana kamu berdoa walaupun mungkin usia kamu belum dewasa. Dan waktu Abraham naikkan belatinya untuk dihujam ke tubuh Ishak, mendadak ada suara, "Abraham! Jangan lakukan itu." Allah menghentikan. Telah kulihat Abraham punya iman. Abraham sudah melalui tes itu, sudah melalui ujian iman itu. Wow, dan ditemukan iman di dalam Abraham. Aku sediakan seekor domba jantan. Wow, domba jantan menggantikan Ishak. Wow, dan di situ Abraham menamai Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dek, dahsyat ya. Kakak sangat tahu kita lagi kondisi pandemi. Janjinya sekolah akan buka, tapi ternyata enggak. Janjinya mungkin kehidupan akan berlangsung seperti dulu yang kita tahu, tapi kenyataannya jauh dari itu. Malah sekarang ada banyak varian-varian. Apakah vaksin? Jawabannya kita nggak pernah tahu. Tapi yang kakak tahu, Allah yang memberi janji. Abraham naik ke atas gunung Tuhan. Wow, kamu dan saya naik ke atas gunung Tuhan. Di sana kita bisa melihat Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Berani percaya nggak? Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Kondisi seperti ini, bencana alam di mana-mana, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi waktu kamu percaya siapa yang membuat janji keselamatan buat kamu dan saya, waktu kamu mengenal Allah yang memberikan janji, imanmu akan bangkit. Karena kamu mengenal Allah yang hebat, karena kamu mengenal Allah yang benar, dan kamu mengenal Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kamu perlukan. Kalau hari ini kamu bimbang, hari ini kamu takut, banyak hal yang kamu lihat tidak sesuai dengan rencana kamu, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan untuk kamu. Berani percaya nggak pada Allah yang membuat janji? Berani percaya? Naik yuk ke atas gunung Tuhan, dan kita lihat bahwa Dia Allah yang menyediakan. Tutup matanya. Naikkan hatimu deh. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan untuk adik-adikku Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah gembala yang baik. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan sampai hari ini. Tahun demi tahun, hari demi hari.
Engkau tetap Allah yang sama. Bapa, ajar kami melihat Tuhan, iman kami tidak bergantung pada janji, tapi iman kami mengenal siapa yang memberikan janji, yaitu Engkau sendiri Bapa. Bapa, ajar kami Tuhan melihat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan merasakan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Tuhan, jika adik-adikku hari ini kekurangan Bapa, kesulitan Tuhan, keluarga mereka kesulitan Tuhan, di masa pandemi, kami percaya Bapa, Engkau Allah yang menyediakan. Dan aku ingin Tuhan berkati hidup mereka, supaya mereka bisa melihat Engkau Allah yang menyediakan. Dan Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Cukupkan hidup mereka. Biar mereka melihat Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan mereka. Dan lebih dari itu Tuhan, kami sangat percaya Engkau Allah yang menepati janjinya. Kepada Allah yang seperti itulah kami percayakan hidup kami. Baik tubuh, baik jiwa, baik roh, terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah aktivitas. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa adik-adik memberi persembahan. Kesini adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.